Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi tentang dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Yang pertama, dampaknya dalam bidang politik. Yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintah tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindu Belanda. Ketiga, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang keempat, Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Yang kelima, kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Yang kedua, dampak dari bidang ekonomi. Yang pertama, adanya sistem tanah paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah, karenanya terjadinya perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Yang ketiga, Belanda membangun fasilitas umum dan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dampaknya yang pertama, berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Yang kedua, ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Yang ketiga, hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahnya. Yang terakhir, bidang pendidikan. Dampaknya yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, itulah dampak-dampak dari imperialisme dan kolonialisme bagi bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.